Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Berarti sekarang seri yang ke-15. Ternyata bener nggak bisa aku selesaikan satu video tentang kesimpulan ini. Seri yang ke-15 ya. Seri yang ke-15 ya. Seri yang lalu aku sudah sampaikan bahwa tujuan kita diciptakan untuk beranak cucu supaya banyak seperti pasir di laut ya. Itu adalah artinya kita disuruh menikah. Karena kita bukan kambing, bukan kucing, bukan sapi yang nggak perlu menikah. Supaya bisa beranak cucu itu perlu suatu prosesi yang harus kita lalui, namanya menikah. Jadi menikah itu diperintahkan. Sekarang adakah larangan menikah? Ya, ini kan sudah kita bahas ya. Sekarang kita balik. Adakah larangan menikah? Oh, jangan menikah, gitu. Ada nggak? Jadi aku tulis di sini larangan menikah. Ada nggak? Kenapa orang kok nggak menikah? Apa ada larangan? Oh, kamu jangan menikah. Pernah nggak kalian baca Bible, baca Al-Quran? Ya, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Ada nggak larangan menikah ini? Kalau di Al-Quran, di perspektif Islam, hadis Kanjeng Nabi mengatakan bahwa menikah itu sunahku. Dan menikah itu termasuk ibadah, makanya tidak boleh sembarangan. Begitu juga dalam Yahudi, Nasrani, dan Islam, menikah itu termasuk ibadah. Itu diperintahkan. Pertanyaannya, ada nggak dilarang orang menikah? Atau aku baliklah kalimatnya. Ada nggak perintah jangan menikah? Sebenarnya perintah dan larangan itu tinggal membalik kalimatnya saja. Ada nggak diperintahkan jangan menikah? Nih, Al-Quran. Nih, Torah dan Injil. Ada nggak dalam kitab ini larangan jangan menikah? Nggak ada. Adapun ya, larangan menikah itu nanti kita bicarakan. Menikah yang bagaimana yang dilarang di dalam ketiga agama samawi ini. Ya. Jadi begini. Tidak ada satu titah pun, titah itu apa ya? Perintah ya. Tertulis baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, ada perintah untuk tidak menikah. Dan kemudian menggunakan kesanggupan untuk tidak menikah itu menjadi sebuah parameter kesolehan seorang hamba terhadap Sang Khalik. Tidak ada. Jadi, oh dia berarti soleh dia. Oh berarti dia orang yang taat kepada Gusti Allah Agung dia. Kenapa? Oh itu dia nggak menikah itu. Nggak ada. Itu tidak menjadi parameter. Oke. Lanjutkan. Makanya dalam kekristenan itu terpecah menjadi dua besar. Ya. Di mana dalam Katolik kehidupan para pemukanya, aku bilang pemukanya aja lah ya, supaya lebih mencakup semuanya daripada kalau paus nanti kan paus aja. Jadi pemukanya di Katolik itu tidak menikah, ya. Sedangkan di dalam Protestan kehidupan para pemukanya itu menikah, walaupun mereka sama-sama membaca Injil yang sama. Namun aktualisasi keberagaman mereka itu menjadi berbeda. Adanya perbedaan ini sebagai bukti bila perjanjian baru itu tidak membuat aturan di mana hidup tanpa menikah itu perintah Allah. Nggak ada. Nggak ada Allah perintahkan kamu jangan menikah, tidak ada. Yang ada ini justru di bab 14 kita sudah bicarakan orang harus menikah. Oke. Maka apabila kita ajukan sebuah pertanyaan ya kepada Kristen yang mengklaim Yesus tidak menikah, ya, atau perihal mengapa Yesus tidak menikah,
Ini akan sulit dicari jawabnya karena tidak ada sandaran Alkitabiahnya, tidak ada. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak pernah perintahkan orang untuk tidak menikah, itu tidak ada. Ya. Jadi sebetulnya menikah tidak menikah itu orang bikin-bikin aturan gitu loh. Nggak tahu aturannya dari mana kok orang mau saja. Orang Allah suruh kita menikah kok tapi nggak menikah. Nah sekarang yang aku mau sampaikan ya. Setelah tadi aku sampaikan begini, Protestan dan Katolik memandang ketidakmenikahan ini pada dua sudut pandang yang berbeda, meskipun mereka membaca Injil yang sama. Itu karena memang menikah dan tidak menikah itu tidak alkitabiah, itu bikin-bikinan orang aja itu. Gitu loh. Ya. Bikin-bikinan orang aja. Sedangkan yang ada larangan menikah yaitu apabila beda Tuhan, beda sesembahan itu nggak boleh menikah. Itu nggak boleh menikah. Jadi sebetulnya agama samawi ini mulai milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam itu tidak boleh nikah campur agama, itu tidak boleh. Karena apa? Sesembahannya beda. Itu yang tidak boleh, menikah dalam perspektif itu yang tidak boleh. Ya. Oke, kita baca di sini di Ulangan ya 7:3-4. Ya. Aku bacakan di sini. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah engkau berikan kepada anakmu laki-laki dari mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripada ku Allah. Ku-nya itu Allah. Sorry. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Dia akan memunahkan engkau dengan segera. Lihat ancamannya. Jadi nggak boleh. Sejak zaman dulu itu nggak boleh kawin beda agama itu. Sekarang kan orang macam-macam. Kawin beda agama itu gimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam Islam sendiri, awal-awal Islam itu orang Islam boleh menikah dan itu pun ada syaratnya dan itu ketat dengan ahli kitab. Kenapa dengan ahli kitab kok boleh? Ini masih satu garis. Gitu loh. Tetapi kemudian itu juga berubah lagi, ada aturan-aturan yang ketat. Karena benarkah ahli kitab yang sekarang ini masih seperti ahli kitab yang dulu mengesahkan Allah? Itu kan menjadi masalah lagi. Karena apa? Karena adanya macam-macam yang Allah Tritunggal lah. kan sudah beda lagi. Dulu itu Allah itu tunggal semua. Karena ada yang macam-macam jadi Allah Tritunggal. Kan sesembahannya jadi beda lagi. Ya jelas nggak boleh menikah lah. Makanya akhirnya untuk mencari amannya dalam Islam itu tidak boleh menikah beda agama. Islam dengan Islam. Gitu loh. Dan itu sudah digambarkan sejak dahulu kala, sejak di Ulangan 7:3-4. Seperti yang aku bilang tadi. Karena apa? Nanti anakmu itu akan beralih menyembah Allah lain sesuai dengan Allah pasangan yang dinikahi itu. Gitu loh. Dan ini ternyata sekarang kan banyak karena pernikahan jadi kacau-kacau. Nggak boleh. Nikah itu harus dalam sama-sama Islam. Oke? Kalau kita baca Korintus 6:14, 2 Korintus 6:14 itu bagus sekali. 2 Korintus 6:14. Ini Pak Paulus ini pintar juga dia membuat surat. Begini dia bilang. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Jadi pasangan itu harus imbang, kata si Paulus. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu loh. Ya. Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap?
Nggak mungkin. Gitu. Oke. Sekarang ya sudah aku katakan bahwa tidak ada larangan menikah. Yang dilarang itu menikah apabila beda sesembahan. Kalau aku bahasakan sekarang, dilarang menikah beda agama. Itu yang ada. Jadi karakteristik kita, harkat dan martabat kita ya, itu adalah sebuah, kalau bahasa aku mengatakan itu fitrah. Gitu loh. Gusti Allah Agung suruh kita beranak cucu supaya banyak, artinya itu kita disuruh berkembang biak, dan beranak banyak itu tidak bisa kalau tidak tanpa alat reproduksi. Tolong dipahami, ini bukan porno ya. Jadi kalian tahu gimmick? Gimmick itu apabila ada produk industri, katakanlah handphone ya. Ada sebuah misalkan kamera atau apa itu dibikin sebagus mungkin sehingga pembeli itu tertarik. Padahal itu gimmick. Artinya apa? Secara teknis sebetulnya itu nggak istimewa atau nggak berpengaruh, nggak ada apa-apanya gitu loh. Itu namanya gimmick. Nah, Gusti Allah Agung itu memberi kita, tolong jangan dipahami secara kotor ya. Aku bicara ilmu. Penis itu pakai P atau pakai F? Nggak tahu aku. Penis ya, memberi kita vagina. Ya. Ini bukan sesuatu yang tanpa sebab. Ini bukan sekedar gimmick, gini loh. Ini bukan sekedar gimmick. Karena apa? Allah menyuruh kita beranak cucu, berkembang biak, artinya berproduksi. Maka harus dilengkapilah kita dengan alat reproduksi ini, yang namanya penis, yang namanya vagina. Gitu loh. Jadi kan aneh, misalkan Allah suruh kita berkembang biak, tapi kita tidak disertai alat berkembang biak atau alat reproduksinya. Terus bagaimana? Nah, Yesus itu manusia yang sudah fitrahnya seperti kita. Karena dia laki-laki, dia punya penis. Gitu loh. Dan ini bukan penis dan vagina, itu bukan gimmick. Bukan hanya sekedar aksesoris, hanya ditempel begitu saja. Jadi jangan kau pikir ya, penis dan vagina itu hanya sekedar gimmick yang ditempelkan hanya untuk kencing. Tuh. Kamu harus pikirkan, setiap manusia, laki-laki dia dikasih penis, perempuan dikasih vagina, untuk memanfaatkannya sebagai alat reproduksi, supaya kita bisa memenuhi perintah dari Gusti Allah Agung untuk beranak turun, berketurunan, menjadi seperti pasir di laut. Tuh. Ya. Berikutnya. Sorry, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, kalau teman-teman Kristen tetap saja pada pandangan keimanannya bahwa Yesus tidak menikah, maka itu sama saja teman-teman Kristen itu memposisikan Yesus sebagai manusia yang abnormal, yang tidak normal. Dan itu kan sangat apa ya? Sangat kacau banget pemikiran seperti itu. Karena apa? Aku sudah buktikan bahwa Yesus itu laki-laki normal. Gitu loh. Bagaimana Anda memposisikan dia sebagai laki-laki yang tidak normal? Gitu loh. Dia normal, maka dia hidup sesuai fitrah. Fitrah manusia, ya dia bereproduksi dan dia melalui sebuah proses yang namanya nikah. Itu penutup kajian dari kita ya. Sampai ketemu lagi pada kajian-kajian berikutnya, topik berikutnya. Setelah ini kita akan bahas tentang sesuatu yang sempat terpotong, itu adalah tentang anak Allah. Jadi aku bahas ini sampai 15 seri karena ini banyak sekali di request oleh teman-teman, sehingga aku terpaksa menjedah dulu bahasan kita tentang anak Allah. Nanti setelah ini kita kembali menyelesaikan kajian kita tentang anak Allah. Oke, aku sudah jelaskan semuanya ya. Pada satu kesimpulan bahwa Yesus laki-laki normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.